Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita akan membahas pada pertemuan tatap muka keempat ini terkait dengan intensifikasi pertanian dengan pokok-pokok bahasan, yaitu bagaimana usaha meningkatkan produksi dengan sistem intensifikasi pertanian. Yang kedua, bagaimana mengukur intensifikasi pertanian itu berlaku. Dan yang ketiga, dampak-dampak intensifikasi pertanian. Baik, saudara sekalian, semoga kalian tetap dalam kondisi sehat, jaga kesehatan, tetap perhatikan protokol kesehatannya. Jangan lupa memakai masker apabila ada di dalam kerumunan. Baik, saudara sekalian, intensifikasi pertanian itu pada dasarnya adalah merupakan suatu usaha untuk meningkatkan produksi pertanian. Nah, dalam meningkatkan produksi itu ada beberapa cara yang bisa ditempuh, yaitu melakukan intensifikasi pertanian, kemudian melakukan ekstensifikasi. Kalau intensifikasi itu dalam satu lahan, maka teknologinya ditingkatkan, sumber dayanya dioptimalkan. Sedangkan ekstensifikasi itu lahannya yang diperluas, ekstensifikasi pertanian. Kemudian usaha berikutnya adalah mekanisasi pertanian. Ada teknologi mekanisasi yang diterapkan di dalam sistem pertanian. Ya. Kemudian yang keempat adalah rehabilitasi pertanian. Kita tahu di negara berkembang sumber daya lahannya, misalnya ada penebangan hutan, kemudian penambangan, area-area bekas tambang itu untuk bisa berproduksi kembali secara optimal, maka perlu dilakukan rehabilitasi, jadi perbaikan kondisi lahan. Nah, saudara sekalian, intensifikasi pertanian itu dikenal pula dengan sebutan revolusi hijau, di mana revolusi hijau ini pencetusnya adalah Ford dan Rockefeller Foundation, jadi satu yayasan di Amerika Serikat yang namanya Ford and Rockefeller Foundation. Yayasan ini mengembangkan gandum di Meksiko tahun 1950 dan di Filipina yayasan ini mengembangkan padi, di mana di Filipina ini kemudian pusat risetnya menjadi pusat riset padi di dunia, yaitu di Filipina. Nah, kemudian revolusi hijau itu titik tekannya adalah tanaman-tanaman serealia, padi, jagung, gandum, kedelai, ini sorghum, itu menjadi
fokus pengembangan Yayasan Ford and Rockefeller yang menggerakkan revolusi hijau. Nah, kemudian usaha pengembangan teknologi untuk meningkatkan produksi, yaitu mengubah dari pertanian tradisional menjadi pertanian yang menggunakan teknologi-teknologi yang lebih modern. Nah, di dalam intensifikasi pertanian kemudian dikenal dengan panca usaha tani. Jadi di awal-awal itu kita mengenal panca usaha tani. Apa itu? Nah, panca itu 5, usaha tani adalah teknik-teknik yang digunakan di dalam berusaha di bidang pertanian. Apa itu? Yang pertama adalah teknik pengolahan lahan pertanian. Nah, jadi kalau dulu pengolahannya itu minimalis, ya, barangkali tanpa olah tanah, langsung hanya dibersihkan rumputnya sekedarnya, kemudian ditanami. Nah, kemudian ada teknik-teknik pengolahan lahan pertanian, mulai dengan membuat guludan, dicangkul, dibersihkan lahannya terlebih dahulu. Nah, ini teknik pengolahan lahan pertanian di awal-awal perkembangan panca usaha tani. Kemudian diatur irigasinya, ada dibuatkan sistem irigasi yang lebih sistematis. Kemudian yang ketiga dilakukan pemupukan. Nah, jadi dalam usaha tani kalau di awal-awal karena lahan baru dibuka masih relatif subur, tanpa dipupuk pun produksi bisa lumayan tinggi, gitu ya. Tetapi kalau terus-menerus dipupuk, ditanami tanpa dilakukan upaya pemupukan, maka produksinya lambat laun akan berkurang. Kemudian usaha tani yang keempat adalah pemberantasan hama. Nah, dilakukan pemberantasan hama, hal yang mengganggu produksi tanaman dilakukan pemberantasannya. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan bibit unggul. Jadi dalam bercocok tanam tidak sembarangan bibit yang ditanam, tapi dipilih bibit-bibit unggul. Makanya tadi di Filipina ada pusat penelitian pengembangan varietas-varietas padi unggul. Nah, di Indonesia itu pusat risetnya di Institut Pertanian Bogor itu juga mengembangkan bibit-bibit unggul. Nah, sekarang ini di beberapa balai benih, terutama padi dan palawija, Indonesia juga mengembangkan berbagai macam bibit unggul padi dan palawija. Nah, saudara sekalian, untuk di Indonesia, revolusi hijau itu lebih banyak terjadi di Jawa dan Bali, yang dikenal dengan intensifikasi pertanian, sedangkan di luar Jawa dan Bali itu dilakukan ekstensifikasi pertanian. Nah, kenapa demikian? Karena lahan di Jawa dan Bali
itu lahan pertaniannya sudah semakin sempit. Lahan-lahannya sudah beralih fungsi dari lahan pertanian menjadi tempat-tempat industri dan real estate. Nah, sedangkan di luar Jawa dan Bali itu lahannya masih luas, sehingga kita kenal ada pembukaan lahan 1.000.000 hektar. Nah, ini biasanya dilakukan di luar Jawa dan Bali. Nah, bagaimana mengukur dampaknya? Silakan ikuti presentasi PowerPoint berikut ini dengan mengunduhnya pada RPS online Universitas Islam Malang. Selamat mempelajari tentang bagaimana intensifikasi pertanian diterapkan di Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Selamat belajar, tetap jaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari wabah pandemi yang sedang melanda negeri kita ini. Mudah-mudahan wabahnya segera berlalu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.